Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sabila Nurul Fadilah, mahasiswa manajemen semester 6 Tribakti Business School. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kompensasi dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra SEMM. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai strategi menyusun kompensasi dan benefit yang ideal bagi perusahaan. Sebelum kita mengetahui strateginya, kita perlu mengetahui apa itu kompensasi dan apa itu benefit. Kompensasi adalah total pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diberikan kepada karyawan karena kontribusinya kepada perusahaan. Sedangkan benefit sendiri adalah keuntungan yang ditunjukkan kepada karyawan karena kinerjanya yang menguntungkan perusahaan. Benefit sendiri bentuknya seperti uang, jabatan, ataupun fasilitas. Ada 3 jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial langsung adalah gaji atau upah sebagai kewajiban pokok yang diberikan kepada karyawan, contohnya seperti bonus, insentif. Kompensasi finansial tidak langsung adalah kompensasi yang diberikan di luar bayaran seperti cuti karyawan, cuti hamil bagi karyawan perempuan. Kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang berhasil memenuhi target. Langkah yang tepat untuk menyusun strategi kompensasi dan benefit yang tepat, yang pertama melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu melakukan pemetaan terhadap beban kerja, resiko pekerjaan, serta kompetensi yang menyertai analisis jabatan tersebut. Ini akan memunculkan level job grade-nya karyawan. Yang kedua, melakukan analisis kompetensi karyawan dengan cara penilaian bobot karyawan. Tahapan ini sangat penting bagi individu karena akan menjadi pendeskripsian terhadap kompetensi jabatan yang dibutuhkan dengan ruang lingkup analisis dan karyawan tersebut. Yang kedua, kita melakukan penyusunan kelas jabatan dengan cara melakukan proses penyusunan kelas jabatan pada setiap posisi dan fungsi dalam organisasi. Yang keempat, kita melakukan riset dan survei gaji. Yang kelima, penyusunan tabel gaji, yaitu melakukan proses penyusunan tabel gaji disesuaikan dengan pemetaan gaji. Ada beberapa kunci kompensasi yang efektif. Yang pertama yaitu harus spesifik, di mana kompensasi dan strategi ini dalam penyusunannya itu harus menguraikan tujuan dan sasaran serta strategi kompensasi tersebut. Yang kedua, strategi ini harus memiliki kunci yang akurat, di mana kita melakukan penelitian dulu dan data dari sumber yang akurat. Yang keempat adalah pertajam, di mana apabila strategi perusahaan tercapai, maka akan mempengaruhi karyawan dalam bentuk kompensasi dan benefitnya. Yang kelima, rajin, di mana mengevaluasi hasil riset kompetitor dalam kompensasi yang kompetitif. Berikut adalah grafik mengenai kompensasi yang efektif yang meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, bisa dilihat di grafik ini kelihatan bahwa insentif menjadi sumber utama peningkatnya produktivitas karyawan, disusul oleh gaji atau upah, disusul juga dengan tunjangan, disusul oleh fasilitas. Ada beberapa tips kompensasi dan benefit yang ideal atau banyak digunakan perusahaan. Yang pertama, kompensasi dan benefit harus dibuat dengan rencana jangka panjang. Yang kedua, kompensasi dan benefit itu harus berdasarkan hasil survei berbagai industri sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana perusahaan harus menjadi perusahaan kompetitif dari segi kompensasi dan benefitnya. Yang ketiga, preferensi benefit harus cocok pada setiap angkatan kerja seperti karyawan muda atau karyawan senior. Lalu yang keempat, strategi kompensasi dan benefit harus mementingkan kebutuhan setiap karyawan termasuk program yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga tips ini apabila ada yang salah, mohon bisa dikoreksi di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.